Halo sahabat semua, di industri bengkel, variasi jasa yang ditawarkan bisa beragam banget. Ada yang spesialis, servis rutin, servis ban, servis electrical, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara menentukan kita mau fokus ke yang mana? Makanya, menyusun rencana itu penting supaya arah bisnismu jadi lebih jelas. Salah satu alat yang bisa membantu kamu memvisualisasikan rencana bisnis kamu secara terstruktur adalah kanvas model bisnis yang terdiri dari 9 pilar bisnis. Langsung kita bahas yuk cara pakainya. Pertama adalah pilar segmen atau kelompok konsumen. Mungkin banyak yang mengira bahwa konsumen bisnis bengkel adalah pemilik kendaraan. Padahal seringkali yang bawa kendaraan ke bengkel itu bukan yang bayar loh. Misalnya pemilik kendaraannya orang tua, tapi yang bawa ke bengkel anaknya. Walau yang bayar ya tetap orang tuanya. Di contoh ini, si anak adalah pengguna atau user dan orang tua adalah customer. Si anak harus dilayani sebaik mungkin supaya betah untuk servis di situ. Dan bagi orang tuanya yang membiayai, pastinya yang ditanyakan adalah kualitas pekerjaan servisnya, bagus atau enggak. Di pilar ini, kamu perlu definisikan secara jelas siapa target segmennya, supaya baik pengguna atau user maupun customernya bisa mendapatkan penawaran nilai yang tepat juga. Kedua, pilar penawaran nilai manfaat atau value proposition. Dalam bisnis bengkel, secara umum ada 3 nilai manfaat yang menjadi kunci kepuasan konsumen user maupun buyer, yaitu 1. Kehandalan penyelesaian masalah kendaraannya. 2. Kenyamanan pelayanan kepada pengguna atau user ataupun buyer. Ketiga, keterjangkauan lokasi. Intinya, selain jago perbaiki kendaraan, kualitas pelayanan juga jadi faktor penting untuk diperhatikan. Contoh nyatanya ada di nilai yang ditawarkan oleh Fastfix. Ketiga, pilar saluran distribusi. Di era digital ini, sayang banget kalau cuma bergantung pada lokasi fisik bengkel. Contohlah Fastfix yang juga melayani panggilan langsung ke lokasi pelanggan, terutama bila motor mereka mengalami gangguan di tempat yang jauh dari bengkel. Keempat, pilar hubungan konsumen. Dalam bisnis bengkel, cara merawat hubungan konsumen yang paling utama adalah melalui pelayanan konsultasi. Fastfix mendidik montirnya agar juga bisa berperan sebagai penasihat atau konsultan penjualan yang bisa melayani pertanyaan konsumen. Mereka juga mempublikasikan nomor WhatsApp sebagai saluran untuk booking dan tanya jawab, sehingga mereka bisa 1. Mendapatkan dan menyimpan kontak konsumennya. Kedua, melakukan survei kepuasan pelanggan. Ketiga, follow up service melalui data kontak. Kita bisa mengingatkan pelanggan untuk servis rutin. Tapi ingat, data pelanggan adalah amanah, harus disimpan secara aman dan tidak dibagikan kepada siapapun tanpa seizin pelanggannya. Ada juga bengkel yang memberikan program membership. Misalkan setelah nilai transaksi melewati angka tertentu, mereka otomatis jadi member dan berhak mendapatkan diskon untuk pelayanan dasar tertentu. Kelima, pilar jenis pendapatan. Sebagaimana bengkel pada umumnya, jenis pendapatan bengkel adalah dari jasa servis dan penjualan suku cadang. Keenam, pilar kegiatan utama. Untuk memberikan jasa dan nilai tadi, kegiatan utama yang harus dilakukan adalah 1. Diagnosa dan servis. 2. Customer service dan konsultasi. Ketiga, pelatihan dan evaluasi kinerja montir. Keempat, monitoring kepuasan pelanggan. Dan kelima, promosi. Pilar 7, yaitu sumber daya utama. Untuk melakukan kegiatan utama itu, kita perlu sumber daya utama berupa 1. Montir bersertifikat. 2. Alat ukur diagnosa. Ketiga, mechanical tools. Keempat, buku menu paket jasa yang ditawarkan. 5. Stok suku cadang. 6. Database pelanggan. 7. Website dan aplikasi keuangan digital. Berikutnya pilar ke-8, yaitu mitra utama. Di bisnis bengkel ini, usahakan agar bisa punya mitra pemasok suku cadang dan mitra komunitas. Mitra pemasok bisa membantu melakukan pengiriman stok sesuai request kami, memberikan diskon, serta keringanan jadwal pembayaran. Mitra komunitas, penghobi motor bisa membantu promosi sehingga kamu bisa mendapat calon pelanggan dari komunitasnya. Terakhir, pilar komponen biaya. Dengan kegiatan utama tadi, maka komponen biayanya adalah 1. Gaji montir bersertifikat. 2. Gaji tim manajemen. 3. Sewa tempat dan utilitasnya. Keempat, pembelian suku cadang. 5.
supaya bisa online terus. Kalau semua proses tadi ditulis ke format kanvas model bisnis, kamu akan bisa melihat ringkasannya dalam satu lembar seperti ini. Dalam praktiknya, menyusun kanvas model bisnis ini perlu teman diskusi agar bisa saling menilai ide dan susunan rencananya pun menjadi semakin baik. Jangan langsung puas dengan konsep yang sudah dibuat, karena model bisnis bisa berkembang seiring dengan berjalannya usaha. Ayo kita coba. Tujuan pembelajaran: mengetahui tahapan umum mengurus perizinan, mengetahui sertifikasi penting untuk bisnis bengkel, mengetahui layanan online resmi untuk mengurus perizinan dan legalitas lainnya. Halo semua, tahun 2021 pemerintah melaporkan baru sekitar 6% UMKM yang terdaftar formal dan memiliki nomor induk berusaha. Untuk bisnis bengkel sendiri, memang masih banyak sekali bengkel informal atau belum memiliki legalitas resmi. Padahal untuk naik kelas, legalitas sangat diperlukan untuk minimal 3 tujuan berikut. 1. Meraih kepercayaan calon mitra bisnis dan konsumen. Kedua, mengakses pinjaman dan modal lain, khususnya untuk modal di atas 10 juta. Ketiga,
meningkatkan nilai perusahaan dan citra mereknya. Apalagi kalau ingin mengembangkan bisnis bengkel melalui skema waralaba. Nggak mungkin banget bisa diwujudkan tanpa legalitas usaha. Misalnya begini, Mas Yuri memulai usaha bengkel sebagai sumber pendapatan tambahan di akhir pekan. Lumayan, ia bisa dapatkan pendapatan tambahan 500 sampai 1 juta per bulan. Mas Yuri termotivasi untuk mengembangkan jadi bisnis beneran. Dia berencana untuk mencari rekan usaha yang bisa membantu mengelola bisnisnya dan mulai menyeleksi beberapa montir lain yang sesuai dengan standar kualitas pelayanannya. Lalu, bagaimana mengurus perizinan untuk bisnis bengkel? Jika kamu memutuskan untuk memulai sebagai bisnis perseorangan, tahapan urusan perizinannya adalah sebagai berikut. 1. Urus pendaftaran nomor pokok wajib pajak, bisa diurus online di link ini. 2. Urus nomor induk usaha, bisa online juga di www.oss.go.id. Di sini kamu bisa pilih pendaftaran untuk usaha mikro kecil, lalu pilih usaha perseorangan. Setelah itu ikuti pengisian formulirnya. Setelah itu kamu harus login dan isi formulir lagi. Lalu saat diminta, isi kode klasifikasi baku lapangan usaha 45407 untuk reparasi dan perawatan sepeda motor atau 45201 untuk reparasi mobil. Mudah kok, 15 menit beres karena dokumen yang perlu diupload cukup KTP dan NPWP saja. Selebihnya, isi informasi saja sesuai formulir sampai keluar dokumen NIB seperti ini. Sejak 2021, pemerintah melakukan reformasi kemudahan perizinan dengan mengaturnya berbasis risiko. Untuk bisnis bengkel, pemerintah mengelompokkan sebagai bisnis dengan tingkat risiko menengah rendah. Artinya, selain NIB, ada sertifikat standar yang juga harus diurus. Jadi untuk bisnis yang profil risikonya tergolong menengah rendah, sertifikat standar yang diminta cukup berupa pernyataan mandiri yang bisa kamu urus langsung di oss.go.id juga. Berikut adalah daftar sertifikat standar berbasis pernyataan mandiri yang bisa diurus langsung di oss.go.id. 1. Sertifikat standar kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan atau K3L. Kedua, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Ketiga, sertifikat standar usaha sebagai komitmen melakukan operasional usaha yang baik. Keempat, surat pernyataan kesesuaian tata ruang sebagai komitmen lokasi usaha yang sesuai dengan kebijakan tata ruang kota atau wilayah setempat. Untuk bisnis bengkel, pelaku usaha juga wajib melakukan registrasi di Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Tinggal daftar di link berikut. Jadi, untuk mengembangkan bisnisnya, pelaku usaha bisa mempelajari pedomannya sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI untuk usaha bengkel ini. Kamu bisa unduh dokumen SKKNI di deskripsi video ini ya. Untuk mendukung pengembangan bisnis, kamu bisa melindungi hak kekayaan intelektual atas logo dan nama merek bengkel kamu dengan melakukan pendaftaran merek di merek.dgip.go.id. Penting diketahui juga bahwa pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk dirinya dan karyawannya. Nah, kalau sudah yakin mau besarkan usaha dan galang kerjasama dengan lebih banyak investor, maka kamu perlu pelajari cara mendirikan badan usaha perseroan terbatas atau PT. Pelajari juga materi tambahan yang disediakan di deskripsi video ini ya. Semangat! Untuk mengurus perizinan usaha, kamu bisa mulai dengan lakukan langkah-langkah ini. Membuat NPWP di direct.pajak.go.id, daftar dan urus pendaftaran bisnis di oss.go.id, hingga dapatkan nomor induk berusaha. Pelajari materi tambahan di deskripsi video ini. Pelajari dokumen SKKNI bisnis bengkel yang juga tersedia di deskripsi video ini.